Halo semuanya, kita belajar sejarah. Kita akan membahas tentang peran manusia dalam sejarah. Definisi sejarah. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Sejarah itu kalau dari etimologinya itu berasal dari berbagai bahasa. Orang Arab menyebutnya sebagai syajaratun, lalu Inggris menyebutnya sebagai history, orang Jerman menyebutnya sebagai Geschichte, Belanda menyebutnya sebagai Geschiedenis, Melayu menyebutnya sebagai syajarah, dan Indonesia menyebutnya sejarah. Kalau dilihat dari etimologinya, kita lebih condong ke bahasa Arab, yaitu syajaratun. Apa sih definisi sejarah? Secara umum dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Wow, berarti sejarah itu nggak boleh hoax ya. Lalu bagaimana cara membuktikan sejarah? Kita bisa membuktikan sejarah dari peninggalan-peninggalannya. Jadi bisa menggunakan artefak, bisa menggunakan tulisan, fosil, mungkin ada koran, lalu foto-foto lama. Itu adalah bukti-bukti sejarah yang bisa kita gunakan dan untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran manusia dalam sejarah. Sejarah itu tidak bisa lepas dari manusia. Kenapa? Karena kita manusia adalah penggerak utama dari sejarah. Kok bisa manusia? Karena manusia itu memiliki berkah yang sangat banyak, terutama yaitu akal dan kesadaran. Akal dan kesadaran ini bisa membantu manusia untuk menjadi sumber sejarah, penutur sejarah, pelaku sejarah, atau bahkan menciptakan sejarah. Tapi tidak semua manusia bisa melakukan itu. Ada faktor satu lagi yang mempengaruhi, yaitu lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi manusia dalam menggerakkan sejarah. Tantangan alam yang sangat besar, tantangan lingkungan yang sangat besar bisa membuat manusia menjadi kreatif, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang baru dan kita bisa menggerakkan sejarah. Kita kasih contoh, misalnya ada tantangan di sekitar kita sebut saja dengan adanya corona. Nah, sebagai manusia, kita bisa menciptakan sejarah yang baru. Kita harus bisa berpikir kreatif, bagaimana caranya mengatasi virus corona. Akhirnya dilakukanlah berbagai penelitian medis. Akhirnya kita bisa tahu bagaimana cara mencegah penularan virus corona. Bisa menemukan vaksin corona, obatnya corona, dan bagaimana cara mencegah virus corona supaya tidak menyebar. Yang paling gampang adalah dengan cara menjaga diri kita sendiri, seperti selalu menggunakan masker, lalu rajin mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Yang sejarah itu sangat banyak sekali. Ada sejarah lingkungan, ada sejarah ekonomi, ada sejarah politik, dan macam-macam objek sejarah lainnya. Tapi tetap saja manusia yang memiliki peran utama. Nah, untuk apa sih kita belajar sejarah? Sebenarnya manfaat belajar sejarah itu sangat banyak sekali. Tapi yang paling penting kita bisa melakukan prediksi untuk masa depan atau memperbaiki masa depan manusia. Contoh, masa lalu kita pernah yang mengalami namanya kebanjiran. Nah, tentu kita akan belajar dari peristiwa itu. Gimana caranya peristiwa kebanjiran itu tidak terjadi lagi. Jadi kita bisa tidak membuang sampah sembarangan, lalu membangun saluran air, resapan air, dan seterusnya. Jadi ke depan kita bisa menghindari yang namanya banjir. Itu kalau manusia bisa belajar dari sejarah. Tapi kalau tidak bisa, ya bisa saja banjir itu akan terulang. Halo semuanya, kita belajar sejarah. Kita akan membahas tentang peran manusia dalam sejarah. Definisi sejarah.